Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridhai ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 ya. Pelajarannya yang ketujuh, yaitu materi menerima qada dan qadar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah memahami makna qada dan qadar. Coba diperhatikan. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, sekarang kita contohkan. Misalkan di sini ada garis waktu. Ada yang namanya masa azali. Jadi masa azali itu adalah suatu masa di mana Allah belum menciptakan segala hal. Jadi hanya ada Allah saja. Nah, ketika masa azali, maka Allah itu menentukan nasib semua makhluknya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Tetapi dalam perjalanan waktunya, ketika segala hal itu mulai tercipta, maka manusia itu mampu merubah beberapa nasibnya. Melalui apa? Melalui ikhtiar dan doa. Nah, kemudian setelah terjadi hal tersebut, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar.
Misalkan contohnya, Ayu ketika lahir ini memiliki rambut yang keriting. Nah, ini kodoknya. Nah, kemudian Ayu ini pergi ke salon. Dia meluruskan rambutnya di salon. Nah, ini yang kita namakan sebagai ikhtiar. Nah, maka rambut Ayu setelah dia pergi ke salon ini menjadi lurus. Nah, ini yang kita namakan sebagai qadar. Gitu. Tapi tidak semua kodok itu mampu dirubah. Ada beberapa kodok yang memang tidak bisa dirubah. Nah, karena itu takdir atau qadar ini kita bagi dua. Yang pertama ada yang namanya takdir mu'alaq. Yang kedua ada yang namanya takdir mubrom. Nah, takdir mu'alaq ini adalah takdir yang masih dapat dirubah oleh manusia. Misalnya kesejahteraan, kepandaian, dan sebagainya. Nah, kalau takdir mubrom, ini takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya kelahiran, jadi seseorang tidak bisa memilih dilahirkan dari ibu yang mana, ayah yang mana, tidak bisa. Kematian, ya seseorang tidak bisa memilih apakah meninggalnya dalam keadaan seperti apa. Nah, itu tidak bisa kita memilihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jadi memang manusia itu dituntut untuk mau berusaha, untuk mau berubah, karena memang ada beberapa ketentuan Allah yang masih bisa kita rubah. Jadi kita harus tetap optimis dalam menggapai semua cita-cita kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, coba diperhatikan di gambar ini. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar ini masih dapat dirubah dengan usaha manusia atau disebutnya ikhtiar dan doa. Nah, sekarang kita berbicara tentang contoh-contoh qada. Nah, ada beberapa qada yang memang tidak bisa dirubah, ya. Contohnya adalah matahari yang terbit di sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Nah, ini tidak bisa dirubah oleh kita. Tetapi nanti ada waktunya bahwa hal ini akan berubah, yaitu pada masa di yaumil akhir, ya, atau di hari kiamat. Kemudian kematian seseorang. Nah, kematian seseorang ini tidak bisa kita pilih. Jadi seseorang tidak bisa memilih bagaimana cara meninggalnya, di mana meninggalnya, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Karena itu ini termasuk kepada takdir mubrom atau takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian pergerakan planet-planet, bintang-bintangnya di langit. Nah, ini juga memang sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Tetapi Allah memiliki kekuasaan untuk merubahnya pada yaumil akhir nanti atau pada hari kiamat nanti. Nah, sekarang adalah contoh-contoh qadar. Ini yang kita namakan sebagai takdir mu'alaq atau takdir yang bisa kita rubah. Nah, misalkan di sini ada Maryam. Nah, Maryam ini dulunya dia tidak bisa berpidato, tetapi karena mau berlatih pidato, maka Maryam dapat berhasil, ya, menjadi seorang juara pidato. Nah, ini yang kita namakan sebagai qadar atau takdir mu'alaq namanya, atau takdir yang dapat dirubah. Nah, kemudian kecerdasan, ya. Nah, contohnya di sini, ya, selamat ya kamu juara. Nah, memang dulunya misalkan, ya, Ali itu mungkin kurang dalam penguasaan pengetahuan, ya, di kelasnya.
tetapi karena dia mau belajar, dia bisa berhasil menjadi juara kelas. Nah, ada beberapa hikmah dari beriman kepada qada ya. Satu, misalkan datang ke sekolah atau kegiatan lainnya dengan tepat waktu ya. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian, yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita contohkan hikmah beriman kepada qadar. Satu, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan ini harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri ya. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga tayangan video yang telah kalian saksikan tadi dapat kalian pahami, dan tentunya nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam video tadi dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian yang telah membantu dalam membimbing kalian selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.